Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengklarifikasi berbagai insiden yang terjadi buntut relokasi Rempang Batam. Kepala BP Batam mengungkapkan banyak berita hoaks soal ricuh di Rempang Batam. Muhammad Rudi juga mengungkapkan demo pertama digelar kondusif dan hampir seluruh pendemo adalah penduduk Rempang. Namun demo kedua yang berulang ricuh ternyata lebih banyak berasal dari luar. Padahal Rudi mengakui seluruh proyek Rempang Eco City nantinya diperuntukkan bagi rakyat. Bapak anggota DPR RI yang terhormat, izinkan bahwa Rempang ini investasi dimulai sebetulnya dari 2004. Itu ada MOU antara PT MEK dengan Otorita Batam dan atas rekomendasi DPRD dan disaksikan oleh PJ Gubernur waktu itu. Ya, Pak. MEG, Pak. Magma Elok Geraha. Itu perjanjian itu lebih kurang dengan luas lahan lebih kurang 17.600 hektar. Di dalam 17.600 hektar itu nanti ada kira-kira 10.028 hektar itu hutan lindung. Dan 7.572 hektar itu yang akan digunakan PT MEK untuk investasi. Dalam waktu dekat ini yang mau diselesaikan sebenarnya PT MEK sudah ada MOU dengan PT Shenji. Itu oleh Pak Presiden, PT MEK kembali lagi ke China dan membawa Menteri Investasi Pak Bahlil. Dan terjadilah penandatanganan sana agar lahan 2.000 hektar yang mau dikembangkan sini dengan investasi lebih kurang 172,5 triliun ataupun dengan uang US-nya ada 11,5 miliar dolar US, itu yang kita diberikan tugas untuk menyelesaikannya. Jadi tidak secara keseluruhan di atas lahan 7.572 hektar diselesaikan. Tapi dalam waktu dekat 2.000 hektar harus kami selesaikan sehingga perintah yang kepada kami agar tanggal 28 September ini yang 2.000 hektar diharap bisa selesai. Dari tanggal 14 April 2023 penyerahan SK HPL kepada BP Batam, kami sudah diberi tugas untuk menyelesaikan itu. Dan pada waktu itulah kita coba turun ke lapangan untuk menyelesaikan sehingga masyarakat Rempang yang jumlahnya lebih kurang 2.632 KK untuk 17.600 hektar. Tapi karena yang kita butuh hanya 2.000, maka kita dulukan. Ada 4 perkampungan, 3 yang di 2.000 hektar dan yang 1 di luar 2.000 hektar karena mau dibangun juga tower oleh PT MEK sendiri. Sosialisasi dalam waktu April sampai Juni sebenarnya sudah berjalan baik. Tapi kita masih tunggu regulasi untuk kami. Kira-kira apa yang bisa kami berikan kepada mereka. Karena kalau hanya kita mengganti sesuai dengan peraturan kepala BP, ini uangnya kecil sekali. Sedangkan tempat tinggal mereka 3 kampung yang akan dipindahkan, ini menurut saya tidak pas. Maka kita bolak-balik lapor ke Pak Menko dan terakhir dipanggil Pak Bahlil. Maka terbitlah angka itu sebetulnya. Agar satu rumah nanti dibangunkan lebih kurang dengan nilai 120 juta rupiah. Dan awalnya tanah yang kita berikan adalah 200 meter persegi. Tapi waktu itu Pak Bahlil minta, udah naikkan saja 500. Lahannya siap enggak? Setelah kami hitung, siap. Jadi kalau 500 per orang dikali lebih kurang 2.632 KK, ini hampir kita siapkan 450 hektar. Karena tidak hanya rumah, fasilitas lainnya harus kita bangun juga. Dan untuk sementara semuanya masih menggunakan uang BP Batam, PNBP, karena dari APBN kemarin sudah kami ajukan, alhamdulillah sepertinya dia Banggar belum bisa menerima, maka yang 850 miliar sementara belum bisa kami terima. Tadi sudah saya laporkan di laporan tadi. Makanya kita coba dengan anggaran BP Batam untuk merubah sehingga nanti apa yang harus kami selesaikan di 2.000 hektar mudah-mudahan bisa kami clearkan. Jadi pertanyaan Pak Amin tadi setelah saya jawab,
bahwa seluruh investasi yang kita bangun untuk kesejahteraan masyarakat, mungkin saya sampaikan di sini, kami BP Batam bisa menerima uang sewa atau UWT, uang wajib tahunan BP Batam, itu adalah hitungannya per 30 tahun. Kalau kita hitung dari 7.572 hektar, mungkin kita akan dapat lebih kurang 1,4 triliun. Biaya yang akan kita bangun untuk relokasi di dapur 3 itu lebih kurang nanti hampir 1,6 triliun. Artinya apa yang kami dapat dari Pulau Rempang sewa lahannya, semua kami habiskan untuk membangun demi kesejahteraan rakyat Rempang semuanya. Jadi Pak Pimpinan Komisi 6, sebetulnya sosialisasi sudah berjalan. Kalau tadi Bapak Sobari bilang kami terbuka, saya kira ini ada intern pemerintah dan mungkin ada ekstern. Karena awalnya bagus-bagus saja, tapi setelah kita mau masuk kembali, sepertinya banyak sekali provokator baik dari luar. Sehingga masyarakat sudah mulai berpikiran lain, yang dari luar ini karena banyak pengusaha menguasai lahan di atas 17.600, ini ada yang menguasai 100 hektar, ada yang 200, karena statusnya adalah hutan lindung dan HPL, maka dia tidak akan diganti rugi, kita mengambil kembali. Ini menjadi pro kontra, sehingga mereka menggunakan alasan masyarakat yang 16 kampung di atas 17.000, tapi kalau yang 700 di 2.000 hektar, ini yang terpengaruh hari ini. Sehingga mereka mengumpulkan kekuatan untuk meminta agar kampung tua tidak dipindahkan. Pada kampung tua yang kita pindahkan, kita ingin merubah taraf hidup mereka sebetulnya. Kita sudah menilai melalui BPS, harga rumah mereka tinggal hari ini, maaf Pak Pimpinan dan anggota DPR RI, antara 10 mungkin sampai, kalau yang di pesisir mungkin 100 juta saja. Tapi hari ini kita punya inisiatif memberikan itu, tidak lain kita ingin merubah itu. Kedua, di relokasi dapur 3 ini tidak jauh daripada Kampung Rempang Cate. Rempang Cate di jembatan 4, dapur relokasi di dapur 3, jembatan 5. Artinya kita tetap memberikan sesuai profesi mereka adalah nelayan, maka relokasi tetap di posisi di laut juga. Coba tidak bisa sebanyak 2.732 kakak ini semua di pinggir pantai, tidak bisa karena tidak cukup pantainya. Tapi kita akan semua relokasi, kita akan memberikan pantai pelabuhan untuk mereka semua. Karena rata-rata nelayan dia pasti punya sampan, Pak Prof. Maka sampan yang akan kita berikan sepanjang itu untuk mereka mendapatkan sampannya. Dan kita sekali akan membangunkan dermaga umum untuk bongkar muat. Karena seluruh relokasi 16 kampung tua nantinya akan kita geser itu, maka situ kegiatan ekonomi akan bangkit sekali. Dan mulai hari ini sebetulnya kami sudah mulai membuka jalan untuk ke relokasi. Sekali lagi saya laporkan karena waktu kami hanya tinggal berapa hari lagi, yang 2.000 harus kami selesaikan. Makanya kami tidak bisa memindahkan mereka, permintaan mereka salah satunya. Kampung tua tidak digeser, tapi itu sebenarnya tidak mungkin. Kenapa? Karena hasil limbah yang timbul dari proyek ini, jadi di 2.000 hektar ini ada 13 item proyek yang akan dibangun. Salah satu yaitu kaca solar ini sendiri. Solar kaca adalah dari pasir silika yang akan digunakan. Ini kalau debunya terbang, kita memang tidak kelihatan. Tapi dari kesehatan, menurut kesehatan ini sampai 5-10 tahun ke depan, kalau tiap hari mengisap debu ini, maka paru-parunya sudah akan jadi masalah. Maka mungkin salah satu PT-nya berharap tidak ada masyarakat di situ, supaya nanti tidak menuntut ke mereka kembali. Dan karena waktunya cepat kami harus menyelesaikan, kami tidak punya uang yang cukup banyak untuk sekaligus kami selesaikan. Kenapa? Tadi sudah saya laporkan, kita butuh uang cukup besar, hampir 1,6 triliun, kalau sekaligus mau kita bangun. Kalaupun kita bangun yang untuk 2.000 hektar kita pindahkan duluan, maka kita butuh kira-kira hampir 700 rumah yang harus kita bangun. 700 rumah, maka kita tidak sanggup juga. Maka kami minta izin, kami sementara merelokasikan mereka untuk bergeser. Yang pertama, kita menyiapkan uang untuk sewa rumah, 1 bulannya kita bayar Rp1.200.000. Dan kita berikan uang makan kepada mereka per orang
1.200.000, kalau satu rumah atau satu kakak mungkin ada 4 orang, maka dia akan dapat 4.800.000 plus. Kalau rumah sewa yang kami siapkan mereka tidak mau, maka kita berikan uang sewa rumah 1.200.000. Tapi kalau rumah yang kita siapkan mereka mau masuk, maka uang sewa rumah tidak dapat, tapi uang makannya tetap dapat. Dan saya menjamin sebagai wali kota Batam untuk khusus pendidikan, kita sudah dudukkan dengan kewenangan saya hanya ada di SD dan SMP, dan provinsi sudah saya sampaikan, apapun alasan mereka kalau pindahnya kemana, kita harus terima dia di sekolah situ. Dan ini sudah sepakat, dan ini sudah akan selesai. Dan kemarin terjadi 2 kali demo, Bapak anggota Dewan yang terhormat, ini perlu saya laporkan. Demo yang pertama, kalau boleh saya sampaikan, hampir 80% itu murni dari Rempang, orang-orang ini semua. Tapi demo yang kedua sudah bukan mereka lagi. Ini nggak sampai 10% warga Rempang yang dibawa keluar. Dari mereka yang memimpin koordinasi umumnya itu sampai ke bawah, mereka bukan orang Rempang. Dan hari ini jadi masalah. Kenapa? Karena pengalaman kami yang pertama demo, mungkin agak bereaksi para aparatnya, tapi tidak ada sampai luka. Pak Dewan, saya hormat. Tidak ada sampai luka sebetulnya. Itu yang dikirim adalah banyak berita hoax yang saya terima hari ini, kejadian di tempat lain. Yang pertama demo hampir 2.000-an, ya warga hampir 80% warga sana. Karena memang murni waktu itu mereka, dan yang orasi juga bukan orang sana, tapi orang Batam yang tinggalnya di pesisir. Pimpinan, menyela sebentar. Pak, itu biaya-biaya relokasi itu, kenapa nggak dinegukan itu menjadi beban investor, Pak? Kalau investor, memang mungkin ini domainnya pemerintah pusat lah ya, bukan semata-mata Bapak, sehingga nggak menjadi beban PT Batam yang seperti itu. Terima kasih. Saya laporkan Bapak, kami diberi wewenang oleh negara untuk memungut sewa lahan. Jadi lahan yang kami sewa, tentu kalau kami mau sewakan lahan, maka satu catatan harus clear and clean. Kalau tidak ada clear and clean, maka BPN tidak akan berikan sertifikat HPL kepada kami. Dan itu memang dari aturan dulu sampai sekarang. Mungkin nanti pasti ada lapor ke Bapak, kenapa di Batamnya sendiri tidak? Karena Batam hari ini jumlahnya kecil. Jadi siapa yang mau lahan pada kita sampaikan kita tidak punya uang untuk membebaskan dan mengganti. Kita minta kepada investor yang mau, kalau memang ini boleh, ini mau, kalian ganti, kita akan bantu untuk membersihkannya. Tapi kalau ikut aturan, itu adalah tanggung jawab BP Batam untuk membersihkannya itu Bapak. Karena kami ada mengambil sewa lahan itu sendiri. Tadi sudah saya laporkan bahwa kami akan dapat sewa lahan kalau di atas 7.572 hektar, lebih kurang hampir 1,4 triliun. Ya. Dan uang itu akan saya habiskan semua untuk membangun relokasi sendiri. Artinya mereka yang terdampak dari pemindahan, uang ini kami akan berikan habis buat mereka. Tadi ceritanya belum selesai Pak, kepotong Pak Amin. Mau dilanjutkan atau sudah cukup? Saya kira yang relokasi tadi, Bapak, hampir 2.000-an juga, 1.000 lebih, Bapak. 1.000 lebih, waktu itu demo kedua kita sudah rapat dengan Forkopimda Kota Batam dan Provinsi. Jadi perintah Pak Kapolda, kalian tidak boleh agresif untuk kalau ada sesuatu. Maka seluruh petugas kita hanya menerima saja jadinya. Sampai ada yang kepala, ya Dirpam saya, Brigjen Polisi, pecah sini Bapak. Itu kepalanya juga robek, umur sudah hampir 60, kasihan juga. Dan dari polisi yang umumnya, waktu membentengi itu, karena tidak boleh melawan, sampai batu mau dihantam gitu Bapak. Jadi banyak jadi korban polisinya. Kalau umum tak ada korban waktu itu, kita semua. Ya, yang kedua. Pertama, kita ada korban 2, Dandim sendiri Bapak. Dandim kita yang kena batu itu. Masyarakat memang tak ada pemukulan, kita hanya usir aja. Ya. Yang demo mungkin itu Pak Profesor. Dan tentu kita berharap karena investasi begitu besar, kami Forkopimda Kota dan dibantu provinsi, karena Batam Forkopimda provinsinya lebih banyak di Kota Batam, maka kita secara rapat bagaimana ini bisa kita selesaikan.
Karena kami dikasih waktu limit sebetulnya nih. Kalau ini tak selesai maka investasinya mungkin akan keluar. Akan keluar mungkin balik lagi ke Malaka. Ini awalnya di Malaka, Pak Prof, Pak Pimpinan. Karena Malaka tidak bisa menyiapkan target waktu yang dia mau, maka dia ditarik masuk ke Kota Batam. Ya, maka kami hanya punya berapa hari lagi, tim saya turun terus, kita coba menyelesaikan 2.000 hektar itu, Prof. Dan nunggu terus. Bahlil udah ada menjadwalkan ke sana, Hari Minggu. Pak Rudi. Kalau Pak Menko Polhukam hari Minggu, kalau Pak Bahlil hari Sabtu ya? Hari Sabtu ini. Oh siap. Kita undang anggota DPR RI kalau berkenan Bapak. Komisi 6 bisa sambil melihat di sana. Oke. Masih ada? Cukup? Pakai mic Ya, Prof. dong, Prof. Ini biar kedengeran. Enggak, maksudnya kemungkinan lari nggak nih? Kalau nggak selesai, bisa aja. Apalagi isu ini sekarang sudah sampai ke dunia yang soal demo ini. Itu yang demo sebenarnya nggak di-share-kan, malah demo yang lain di-share-kan soalnya itu di Batam. Jadi berita hoax-nya banyak sekali, Prof. Kapan deadline-nya, Pak? Ya. Deadline-nya tadi, Tanggal Pak? 28 September. 28 September. Jadi kita kasih kesempatan PB Batam menyelesaikan, jangan kita kunspek dulu ke situ. Baik. Itu pimpinan, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.